Di grup chat penghuni gedung, Zhang Yi dibanjiri pesan permintaan. Beberapa meminta makanan, bahkan seorang ibu janda meminta Zhang Yi untuk menjadi suami dan wali anaknya. Menanggapi permintaan tersebut, Zhang Yi hanya mengirimkan pesan suara yang tegas, menyatakan bahwa ia tidak akan memberi makan mereka seperti hewan peliharaan dan tidak akan membantu siapapun. Merasa bosan dengan rutinitasnya yang monoton, Zhang Yi membayangkan menikmati pemandangan salju dengan kendaraan salju miliknya. Tiba-tiba ponselnya berdering memberitahu pesan dari Dr. Zhou Qier. Dalam pesan itu, Dr. Zhou mengabarkan bahwa persediaan obat dan makanan mereka habis dan menanyakan apakah Zhang Yi bersedia bernegosiasi. Zhang Yi teringat kematian Dr. Zhou Qier di kehidupan sebelumnya yang meninggal karena kebaikannya. Namun ia tahu bahwa semakin pintar seseorang semakin berbahaya. Oleh karena itu, Zhang Yi mengirim balasan menyatakan akan memberi pasokan makanan dan obat-obatan, tetapi dengan syarat Dr. Zhou harus menukar bantuan itu dengan informasi. Zhang Yi menawarkan agar Dr. Zhou menjadi mata-matanya dan memberitahukan rencana penghuni lainnya. Jika tidak, ia harus mengikuti mereka dan menghadapi nasib yang sama. Dr. Zhou terdiam, merenung apakah ini keputusan yang tepat, karena Zhang Yi memintanya datang dengan informasi yang berguna sebagai imbalan untuk pasokan makanan dan obat-obatan. Setelah berpikir matang, Dr. Zhou menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, pria kacamata mengirimkan ancaman terakhir kepada Zhang Yi, memberi satu kesempatan untuk menyerahkan pasokan makanan atau menghadapi akibatnya. Zhang Yi merespons dengan santai, mengatakan bahwa persediaan makanannya baru saja habis, yang membuat pria itu semakin marah. Mereka merencanakan untuk mencuri semua yang dimiliki Zhang Yi. Dr. Zhou dan Paman Yu memberikan peringatan kepada Zhang Yi, semakin meyakinkannya bahwa Dr. Zhou Qier bekerja sama dengannya. Zhang Yi menyiapkan rencana pertahanan dan mengingatkan Dr. Zhou untuk tetap jauh dari kerumunan. Pukul 2 pagi, sekelompok penghuni bersenjata menyerang rumah Zhang Yi, berusaha menghancurkan pintu. Melihat melalui kamera pengawas, Zhang Yi mengaktifkan perangkat tegangan tinggi. Orang-orang yang dekat pintu tersengat listrik dan jatuh tak sadarkan diri, sementara yang selamat mencoba mundur. Namun, mereka dihadang oleh Chen Zheng dan anak buahnya yang memaksa mereka untuk terus menghancurkan pintu atau menghadapi kematian. Pria kacamata mengingatkan para penghuni untuk membalas kematian tetangga mereka dengan membunuh Zhang Yi, sambil memotivasi mereka dengan iming-iming perapian hangat dan makanan melimpah di rumahnya. Semangat mereka bangkit, dan dengan kayu besar mereka mencoba merobohkan pintu rumahnya. Zhang Yi yang sedang menikmati anggur memutar musik bertempo cepat melalui sistem suara seolah menambah irama perjuangan mereka. Setelah 20 menit, pintu hanya sedikit tergores dan para penghuni mulai kelelahan. Tanpa mereka sadari, pintu itu terbuat dari baja yang sangat kokoh setara dengan pintu brankas, hampir mustahil untuk dihancurkan. Ketika seorang penghuni mencoba mendekati pintu, Zhang Yi membidik dengan busur panah, melukai tenggorokan orang yang mendekat. Serangan panahnya membuat penghuni lainnya panik dan mundur. Meski memiliki teknologi canggih sebagai pertahanan,